supaya lebih gampang. Berarti ember, terus sabun gitu ya. Itu alat-alat untuk memandikan diantaranya. Sudah. Apa lagi? Kapan sebaiknya mayat itu dimandikan? Dimandikannya mayat sebaiknya segera setelah ketahuan bahwa mayat orang tersebut telah meninggal. Jadi jangan terlalu lama untuk ditaruhnya. Di mana seharusnya bisa ditambahkan? Silahkan, ada tambahan. Ya, tapi sebaiknya begitu kita menemukan orang yang mati, yang meninggal dunia, maksudnya begitu, cepat-cepatlah kita tangani. Penanganan yang pertama, kita harus memejamkan matanya. Jadi matanya itu harus dipejamkan. Kedua, mulutnya harus ditutupkan. Jadi pejamkan matanya, tutupkan mulutnya. Kalau nggak bisa ditutup mulutnya, buka lagi, bisa diikat dengan kain, seperti dengan selendang dan semacamnya. Jikalau matanya tetap terbuka, bisa ditangani oleh 2 orang. Yang pertama, orang yang yang ada di sebelah kepalanya menarik bahunya, orang yang di sebelah kakinya menarik jempol kakinya, tapi harus bersamaan. Insya Allah kalau bahunya ditarik bersamaan dengan jempol kakinya, matanya akan tertutup walaupun tadinya susah. Kemudian mayit itu harus dilemaskan seluruh sendi. Jadi sendi-sendi mayit itu harus dilemaskan. Sendi ini apa namanya? Tangannya, kakinya, dan semua sendi mayit harus dilemaskan. Yang menangani mayit sebaiknya keluarganya yang paling dicintai oleh mayit tersebut, atau yang keluarga yang paling mencintai kepada mayit tersebut. Cara memandikan mayat. Belum, Pak. Di mana seharusnya mayat dimandikan? Dimandikannya di tempat yang tertutup, terutama mayit perempuan. Jadi kalau mayit itu ketika dimandikan kan, kalau mahramnya itu atau lain mahram tidak boleh melihat ke mayit yang sedang dimandikan. Makanya ketika dimandikan, maupun mau di depan rumah atau di mana saja, yang penting ketika dimandikan harus ditutup gitu, biar auratnya tidak kelihatan. Ada tambahan, Pak? Ada tambahan. Pertanyaan keempat, siapa yang harus memandikan? Yang harus memandikan terutama dari pihak keluarga terutama ya. Dan di samping pihak keluarga, orang yang sudah terbiasa, yang sudah profesional di bidang memandikan. Karena ketika memandikan mayit tersebut, kalau seandainya yang belum profesional, kadang-kadang si mayit yang sudah dimandikan itu sudah diwudukan, lalu kena lagi dengan air, itu kan berarti kena najis lagi. Oleh itu, sebab itu yang memandikannya pertama di samping pihak keluarga, juga orang yang sudah terbiasa memandikan, yang sudah profesional, terutama orang yang paham deh di bidang memandikan mayat. Ada tambahan? Sudah cukup. Pertanyaan kelima, kenapa mayat harus dimandikan? Karena mayat itu mau dikembalikan kepada Allah. Karena dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena manusia itu kan asalnya bersih. Semestinya ketika kembali kepada Allah pun harus bersih juga.
terutama di samping batin dohirnya pun. Nah, ini memandikan itu adalah untuk membersihkan dohirnya mayit tersebut gitu. Dan kenapa kalau misalnya gini, ada orang yang berperang gitu, yang perang, kenapa gak boleh dimandikan? Terus harus dikuburnya, harus dengan apa ya? Dengan Allah. Baju yang dipakai. Iya, baju yang dipakai ya. Karena agar baju tersebut, bahkan seluruh yang menempel, kotoran-kotoran yang menempel bekas perang akan menjadi saksi Kalau mayit nanti di akhirat. Begitu. kalau mayitnya sahih itu. Iya. Pertanyaan keenam, bagaimana cara memandikan mayat dengan benar? Cara memandikan mayat dengan benar itu ya, pertama kita mengambil air yang bening ya, yang bersih, yang airnya tidak mengandung najis, kotoran. Lantas pertamanya itu air yang suci ya, Dan bisa dipakai mencucikan mayat tersebut. Satu itu. Keduanya, lalu kita ngambil air yang hangat, air yang sudah dicampur dengan air yang yang panas dengan yang dingin dicampur, jadi airnya air hangat. Nah, itu untuk melelehkan kotoran-kotoran yang nempel pada mayat tersebut. Setelah itu baru kita ngambil sabun. Yang ketiga ngambil sabun. Setelah ngambil sabun, lantas yang keempatnya kita si mayat dibasuh lagi dengan air yang biasa dingin. Setelah itu lalu kita wudukan mayat tersebut. Nah, itu caranya untuk memandikan mayat yang benar gitu. Mau tambah? Ada tambahan? Tambah? Iya, jadi sebelum dimandikan harus kotorannya harus dibuang dulu. Iya, harus didudukan. Nah, dan juga itu si mayat harus didudukan untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di perut yang masih bisa bekas-bekas makanan. Secara lembut aja diurut perutnya sambil didudukan biar kotor, dan memakai kain yang putih untuk diketahui bahwa masih ada kotor dan enggaknya di dalam perut mayat tersebut, terutama di duburnya gitu mayat. Sekarang cara mengkapaninya. Pertanyaan pertama, apa kain kapan harus berwarna putih? Tidak. Jadi itu sunnahnya, sebaiknya kain kapan itu berwarna putih. Kalau tidak ada, bisa saja kain kapan tidak berwarna putih. Tapi selagi ada, sebaiknya yang berwarna putih. Karena memang Rasulullah menyerukan untuk memakai yang putih. Nah, pakaian yang putih yang sangat disukai oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kafanu mautakum bisyabil bayad. Kapan seharusnya mayat itu dikapaninya? Setelah dimandikan. Setelah dimandikan, Iya. ya. Jadi tidak boleh ditunggu lama-lama lagi. Setelah dimandikan beres, si kapan sudah dipersiapkan, sudah dibeberkan sama itu yang selengkap-lengkapnya itu harus dipersiapkan. Jadi ketika mayat datang langsung ditaruh di kapan yang sudah dibeberkan tersebut. Di manakah tempat yang selayaknya untuk mengkapani mayat? Di tempat yang satu bersih, keduanya tempatnya ya jangan sampai banyak yang istilahnya melangkah pada mayat yang lagi dikapani tersebut. Karena kalau mayat yang sudah dikapani atau mau dikapani lantas tempat orang pulang pergi ke situ, berarti itu kurang strategis, kurang bagus ya. Karena seenggak-enggaknya walaupun sudah menjadi mayat, tetap aja kalau yang namanya manusia Islam itu tetap mulia di hadapan Allah.
siapa saja yang boleh mengkafani mayat? Ya? Nah, sama dengan yang tadi, yang harus mengurus mayat itu yang paling wajib, yang paling utama adalah keluarganya. Nah, kalau dikafani dengan orang yang goer mahram, wajib laki-laki dikafani sama laki-laki dan perempuan dikafani sama perempuan, begitu. Tapi kalau sama keluarganya tidak masalah. Gitu. Kenapa mayat harus dikafani? Intinya sudah ada anjuran saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari agama menganjurkan untuk mengkafani mayit muslim. Intinya begitu. Kalau hikmahnya banyak. Di antaranya tidak mudah mayit itu busuk. Di antaranya banyak, kita menghargai mayit. Iya. Pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak telanjang begitu, tapi memakai pakaian yang bersih, sebaiknya yang putih begitu. Bagaimana cara mengkafani menurut syariat? Kalau cara mengkafani itu ada 2 jenisnya. Kalau memang itu mayatnya laki-laki, sebagaimana mestinya kita mengkafani laki-laki itu, pertama kita bikinkan baju kurung, kalau dibilang baju kurung. Kedua, pakai kain ke bawah ya. Ketiganya pakai bungkus yang di luar. Jadi 3 lapis bagi laki-laki dari yang di luar itu ada 2 ya. 2 lapis yang di dalam pakaian biasa, terus pakai kain, terus 2 lapis, jadi 3 lapis. Nah, lantas kalau laki-laki itu biasanya pakai sorban, kalau perempuan 3 lapis pakai kerudung ya. Kalau perempuan kan pakai kerudung, kalau laki-laki pakai sorban. Itu cara-cara mengkafani mayat. Kalau perempuan itu salah sulapa ipa 3 lapis gitu ya. Ada tambahan? Jadi sama, pada intinya sama, 3 lapis gitu. Sekarang kita akan menanyakan cara mensolatkan. Apakah mayat itu wajib disolatkan? Ya, wajib. Mayat muslim wajib disolatkan. Mayat muslim wajib disolatkan kalau mayat tersebut sudah dimandikan. Kalau belum dimandikan, maka haram kita menyolatinya. Ya, kalau udah dimandikan, baru kita wajib mensolatkannya. Begitu. Terutama sebaiknya kalau mayat mau disolatkan ya, kita tanya keluarganya, apa mayat tersebut masih punya utang. Kalau biasanya di kita sih setelah disolatkan, semestinya kalau zaman Rasulullah SAW itu mau disolatkan, ditanya dulu punya utang, punya sangkut paut, punya dengan keluarganya, baru disolatkan semestinya. Tapi itu sih tidak masalah, yang penting keluarga ada tanggung jawabnya. Kapan waktu sholat jenazah itu dilaksanakan? Ya, tadi setelah kita memandikannya. Kalau belum dimandikan, kita haram mensolatinya. Seperti mayat-mayat yang di daerah korban kecelakaan. Seperti ada kecelakaan yang besar tuh di Aceh, tsunami. Kan di seluruh Indonesia Raya tercinta ini semuanya sholat goib, melaksanakan sholat goib.
Nah, sebenarnya sholat goib itu niatnya kita menyolati muslimin yang meninggal korban tsunami yang telah dimandikan. Harus pakai kain muslimin sebab kita tidak boleh menyolati orang kafir. Kedua, yang sudah dimandikan sebab kita dilarang menyolati mayit yang belum dimandikan. Di mana seharusnya sholat jenazah itu dilakukan? Dilakukan bagaimana kebiasaannya. Kalau memang kebiasaannya itu di masjid, ya di masjid. Bagaimana keadaan daerahnya saja. Kalau kebiasaan di daerah tersebut dilakukannya di rumah, tidak apa-apa dilaksanakan di rumah. Yang penting bisa menampung para jemaah yang menyolati mayit tersebut. Asalkan kiblatnya benar. Ya, yang penting kiblatnya benar. Ya, kurang bagus, jadi jamaah kan yang lebih bagus, lebih banyak jamaah yang menyolati itu lebih bagus. Kalau memang kalau di rumah, tapi kalau memang di rumah tidak strategis, lebih baik di masjid saja, itu yang lebih bagus. Kalau kita menyolati mayit di lapang, kan biasa banyak yang pakai sendal, pakai sepatu. Seharusnya sendalnya itu dicopot dulu. Maksudnya dicopot dulu itu tidak semestinya harus disimpan di tempat yang khusus begitu. Jadi sendalnya jangan dipakai. Jadi dipijak dengan capitnya. Kalau sepatu dipijak dengan atasnya gitu. Jadi kita tidak termasuk memakai sepatu. Kan kalau kita memakai sepatu, alas sepatu itu mungkin ada najisnya. Ya, ada najis. Gitu. Kalau kita melaksanakan sholat goib ya biasanya di lapangan atau di luar-luar tempat-tempat yang tidak aman dan tidak steril dengan kesuciannya. Siapa saja yang harus menguburkan mayat? Siapa saja yang harus menguburkan mayat? Oh, yang harus menguburkan mayat itu sih tidak ada batasnya, gitu ya. Terutama yang sudah terbiasa saja. Karena kalau memang tidak terbiasa, kadang-kadang menguburkan mayat dengan seenaknya saja. Kadang-kadang itu apa namanya, cara menurunkan mayatnya itu kan harus benar-benar. Jadi jangan sampai naruh mayat ke bawah dengan cara digituin. Jadi harusnya dipayang dengan benar, gitu ya. Tapi kalau ada keluarganya, semua tajhijul jenazah, pengurusan mayit utamanya dari keluarga. Utamanya dari keluarga. Kalau keluarga tidak ada, baru yang lain. Karena itu kewajiban untuk keluarga. Ya. Siapakah yang lebih utama menjadi imam dalam sholat jenazah? Sama, keluarga. Semua tajhijul jenazah yang 4, pertama memandikan, kedua menyolat, mengkapani, ketiga menyolati, keempat mengubur semuanya. Yang utama itu keluarga. Ya, kalau tidak ada keluarga, baru yang lain. Kalau memang keluarganya kurang begitu paham, ya baru yang lain. Baru yang lain, terutama orang yang alim yang bisa menyolati dan sampai akhirnya mengurus jenazah. Baru yang alim itu yang utama, yang utama. Gitu. Yang diprioritaskan begitu. Kenapa sholat jenazah tanpa ruku dan sujud? Karena sholat jenazah beda dengan sholat biasa. Kalau misalkan sholat jenazah pakai ruku, bagaimana nanti mayitnya bisa, atau pakai sujud, mayitnya bisa kita yang nyolatinya bisa kena ke mayit. Jadi memang harusnya seperti itulah. Seperti dari awalnya pun kan niat sholat jenazah itu arba'at takbiratin ya, bukan arba'ah rakaatin. Nah,
arba takbiratin, jadi empat takbiran, Jadi- bukan 4 rakaat. Jadi intinya udah aturan agama begitu. Udah aturan agama begitu. Sholat jenazah 4 takbiran, tidak ada selain berdiri. Selain takbir dan berdiri, kemudian bacaan-bacaan yang lain tidak ada. Bagaimana cara pengaturan saf dalam sholat jenazah? Safnya. Ya. Dalam salat jenazah safnya lebih bagus, lebih banyak safnya, terutama di ganjil kan ya. Kalau misalkan dari ganjil awalnya 3 ke bawah ke belakang juga 3, atau 5 ke belakang 5, 7 ke belakang 7. Tetapi kalau jemaatnya tidak memenuhi masjid atau tempat tersebut. Tapi kalau memang jamaah yang menyolatinya lebih banyak sih, itu tidak ada aturan, karena kalau diatur nanti tidak masuk. Nah, terutama kalau tidak banyak, nah diatur, jadi harusnya witir, jadi ganjil ya, dari 3, 5, 7 gitu. Jadi lebih bagus, lebih banyak sapnya dibanding 2 sap misalkan lebih banyak sap, hitungan orangnya. Nah, bagusan diganjilkan supaya lebih banyak sap gitu. Kamu menerangkan tentang menguburkan. Apa hukum mayat dikuburkan di dalam rumah? Silakan. Mayat dikubur pakai bangunan, dengan pakai bangunan itu hukumnya haram, tidak boleh. Sebaiknya kuburan itu rata saja dengan tanah, maksudnya tidak ada apa-apa, kecuali ciri bahwa itu makam, itu bahwa itu kuburan, itu perlu. Kalau semisal di tembok apalagi pakai bangunan, itu tidak boleh. Hukumnya kalau di tembok itu hukumnya makruh. Kalau di tembok dan ada di pemakaman umum itu hukumnya haram. Begitu. Kalau di bangunanan itu hukumnya haram. Apalagi di dalam bangunan. Iya, apalagi di dalam bangunan, kecuali makam aulia, makam nabi, itu ada udur, itu tidak jadi masalah. Kapan sebaiknya mayat itu dikuburkan? Sebaiknya mayat dikuburkan tidak ditunggu lama-lama. Ada beberapa hal dalam agama ini yang harus dipercepat. Di antaranya anak cewek kalau udah gede harus cepat-cepat nikah. Kemudian orang yang harus meninggal harus cepat-cepat dikuburkan. Kalau keluarga kita meninggal di waktu siang, harus dikuburkan siang itu, jangan dikuburkan di waktu malam. Kalau keluarga kita ada yang meninggal di waktu malam, sebaiknya dikuburkan di malam itu, jangan ditunggukan datangnya waktu siang, kecuali ada udur-udur yang lain seperti hujan besar, tidak mungkin dikuburkan pada waktu tersebut, dan lain-lain. Di mana mayat itu harusnya dikuburkan dengan baik? Yang utama dikuburkan itu, mayat dikuburkan di kalangan keluarga, di pekuburan, di pemakaman keluarga. Kalau saja dikuburkan di pemakaman umum, ya didekatkan sama keluarga, begitu. Itu yang paling utama. Siapa saja yang harus menguburkan mayat? Tadi udah kan? Pertanyaannya. Ya. Kenapa mayat itu wajib dikuburkan? Ya, itu memang sewajibnya mayat untuk dikuburkan, karena kalau memang mayat tidak dikuburkan, ya bisa bikin madarat pada yang hidup ya. Misalkan kita taruh saja begitu saja, kan bisa memadaratkan. Satu itu. Keduanya untuk memuliakan
memuliakan mayat, karena pada dasarnya sekalipun udah meninggal tetapi tetap ruh itu hidup. Nah, untuk memuliakannya itu makanya memang harus dikuburkan. Jadi dibanding ke air deras, mending dikuburkan biar tidak bikin polusi kepada orang yang masih hidup ya. Gitu. Jadi intinya ta'abbud. Ta'abbud. Intinya kita melaksanakan perintah syara, karena syara agama Allah, Rasulullah memerintah kita untuk menguburkan orang yang meninggal. Nah, adapun hikmahnya seperti Pak Ustadz yang barusan utarakan. Pertama, menjaga kehormatan mayit ya. Kedua, menjaga masyarakat yang ditinggalkan jangan sampai memadaratkan sama yang masih hidup. Baunya tercium dan yang lain-lain. Bagaimana cara menguburkan mayat dengan benar? Cara menguburkan mayat dengan benar itu pertama kita bikin pekuburan yang memakai luang landak ya. Jadi luang landak yang biasa dikeruk ke sebelah baratnya. Terus keduanya cara naruh mayat harus dalamnya itu, di dalam kuburannya itu harus menghadap ke kiblat ya. Harus menghadap ke kiblat cara naruh mayat. Keduanya berarti mayat itu harus kakinya itu, jempol kakinya itu harus ditempelkan ke tanah. Jadi si kainnya harus dibuka, jempolnya ditempelkan ke tanah, lantas pipinya juga harus dikenakan ke tanah. Jadi kalau sekalipun mayat tersebut dikuburnya dengan peti, tetap tanah itu harus kena pada jempol kaki dan juga pada pipi mayat tersebut. Itu cara-cara menguburkan mayat yang baik dan benar. Ada tambahan? Juga kuburannya utama harus dalam setinggi kita dan sebentangan tangan. Itu utamanya. Wajibnya yaitu galian ataupun lomang namanya Ya. Lobang yang bisa menjaga supaya mayit itu tidak tercium baunya, Tidak dirusak kuburannya dengan dengan hewan-hewan yang buas ya. Karena yang namanya hewan tidak tahu manusia atau apapun, kalau memang sudah dia suka ya makan, bisa saja begitu ya. Terutama di daerah-daerah yang banyak hewan-hewan yang buas ya. Jadi mayat itu aman, yang ditinggalkan juga aman sama-sama aman. Menjejar nggak? Udah. Sekian. Terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat bagi kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darling. Aku hayal. Enggak ya. Udah gak usah. Mas, Habis ceritanya.